Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diki Budi dari kelas 1A dengan NIM 401217701. Pada kesempatan kali ini saya akan menganalisa kelayakan finansial dan ekonomi. Di kesempatan kali ini kita akan berfokus kepada beberapa hal atau beberapa dua pembahasan yang akan saya bahas pada kegiatan kali ini. Yang pertama, kita suruh menguraikan tentang analisis internal rate of return atau IRR. Yang kedua, kita juga disuruh menguraikan tentang payback period. Yang rate of return tersebut kita disuruh menguraikan kelebihan dan kekurangannya, sedangkan dengan payback period kita menjelaskan tentang apa itu analisis payback period. Oke, langsung saja. Yang pertama, kita langsung menjelaskan analisis internal rate of return. Pengertian dan rumus internal rate of return. Pada dasarnya merupakan metode untuk menghitung tingkat bunga yang dapat menyamakan antara present value dari semua aliran kas masuk dengan aliran kas keluar dari suatu investasi proyek. Maka pada prinsip metode ini digunakan untuk menghitung besar rate of return yang sebenarnya. Pada dasarnya internal rate of return harus dicari dengan trial dan error. Rumus yang digunakan untuk menghitung internal rate of return yang pertama adalah sebagai berikut. Kita bisa dapat mendiskusikannya secara berkala. Selanjutnya kita akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan internal rate of return. Yang pertama, kelebihannya menghindari pemilihan internal rate of return yang tidak diinginkan. Yang kedua, memperoleh rate of return yang sebenarnya. Yang ketiga, berdasarkan preferensi rate of return yang sebenarnya bukan sekadar selisih NPV. Yang keempat, tidak memiliki beban untuk menginvestasikan kembali seperti yang digambarkan pada metode NPV. Sedangkan kekurangannya, analisis internal rate of return lebih rumit, terutama jika aliran kas bersih tidak sama untuk setiap periode. Yang kedua, harus menggunakan analisis sensitivitas. Langsung saja pada pembahasan selanjutnya, yaitu analisis payback period. Analisis payback period atau analisis payback period merupakan metode yang digunakan untuk menghitung lama periode yang diperlukan untuk mengembalikan uang yang telah diinvestasikan dari aliran kas masuk. Dari aliran kas masuk tahunan yang dihasilkan oleh proyek investasi tersebut. Apabila proses setiap tahunnya jumlahnya sama, maka payback period dari suatu investasi dapat digunakan dengan cara membagi jumlah investasi dengan proses tahunan. Rumus yang digunakan untuk menghitung payback period adalah sebagai berikut. Payback period dibagi sama dengan investasi kas bersih dibagi aliran kas masuk bersih tahunan. Selanjutnya kita akan membahas kelebihan dan kekurangan analisis payback period. Kelebihan yang pertama yang dimiliki oleh payback period, mudah digunakan dalam memerlukan data yang banyak. Yang kedua, berdasarkan pada cash basis bukan actual basis. Yang ketiga, cukup akurat untuk mengukur nilai investasi yang dibandingkan untuk beberapa kasus dan bagi pembuatan keputusan. Kelebihan yang keempat dapat digunakan untuk melihat hasil-hasil yang dapat diperbandingkan dan mengabaikan alternatif investasi yang buruk atau tidak menguntungkan. Yang kelima, menekankan pada alternatif investasi yang memiliki periode pengembalian lebih cepat. Sedangkan kekurangan analisis payback period yang pertama, tidak mampu memberikan informasi tentang tingkat profitabilitas investasi. Yang kedua, tidak menghitung nilai waktu dan uang. Yang ketiga, sulit membuat kesimpulan jika terdapat peluang investasi atau lebih yang memiliki ekonomis yang tidak sama. Yang keempat, memperhitungkan dan pengembalian investasi setelah melewati waktu payback period. Itulah tadi penjelasan tentang internal rate of return dan payback period secara singkat yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya mengucapkan terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.